Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Midayanti dan teman saya Pina Kamalia Sopa akan menerangkan sedikit mengenai auditing dan profesi akuntan publik. Oke, langsung aja. Dari berbagai pengertian yang dapat dibaca di makalah, secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu konsep auditing. Konsep auditing terdiri dari 5. Yang pertama yaitu bukti. Bukti harus diperoleh dengan cara-cara tertentu agar dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diinginkan. Di antaranya yaitu dengan cara berdasarkan informasi dari pihak lain, dihasilkan dari intuisi, pemikiran asumsi yang diterima, pengalaman yang sering terjadi, dan merupakan hasil praktik. Konsep yang kedua yaitu kehati-hatian dalam pemeriksaan. Konsep ini berdasarkan adanya isu pokok tingkat kehati-hatian yang diharapkan pada auditor yang bertanggung jawab. Tanggung jawab di sini dimaksud yaitu tanggung jawab seorang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga yaitu penyajian atau pengungkapan yang wajar. Konsep ini menuntut adanya informasi laporan keuangan yang bebas, tidak memihak, tidak bias, dan mencerminkan posisi keuangan, hasil operasi, dan aliran kas perusahaan yang wajar. Yang keempat yaitu independensi. Independensi yaitu sikap yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit. Masyarakat pengguna jasa audit memandang bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yang diperiksanya dari pembuat dan pemakai laporan-laporan keuangan. Konsep independensi berkaitan dengan independen terhadap diri pribadi auditor, secara individual dan independen pada seluruh auditor secara bersama-sama dalam profesi. Yang terakhir yaitu etika perilaku. Etika dalam auditing berkaitan dengan konsep perilaku yang ideal dari seorang auditor profesional yang independen dalam melaksanakan audit. Pengguna laporan keuangan yang diaudit mengharapkan auditor untuk melaksanakan audit dengan kompetensi teknis, integritas, independensi, dan objektivitas. Selanjutnya, mencari dan mendeteksi salah saji yang material, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, serta mencegah penerbitan laporan keuangan yang menyesatkan. Prinsip etika profesi akuntan Indonesia yang diputuskan dalam Kongres 8 tahun 98 terdiri dari tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Perkembangan profesi akuntan publik pertama kali pada tahun 1970-an dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Keuangan. Akuntan publik merupakan seorang akuntan yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dan diakui secara publik dalam melaksanakan tugas untuk memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Berikut job desk akuntan publik. Yang pertama, melakukan pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan yang mana telah disusun oleh akuntan perusahaan itu sendiri, lalu diaudit oleh akuntan publik. Yang kedua, dapat membantu perusahaan dalam pelaporan perpajakan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti SPT tahunan yang tidak valid dan teks amnesti. Yang ketiga, dapat memeriksa laporan kepemilikan akan aset perusahaan sehingga menghindari adanya penyitaan aset dikarenakan aset tersebut ilegal atau tidak syah secara hukum. Yang keempat,
harus mampu memberikan informasi laporan keuangan perusahaan dibuka secara go public. Yang kelima, harus bisa memberikan solusi atas kondisi keuangan perusahaan. Penjelasan selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah materi mengenai tipe auditor. Auditor atau orang yang melaksanakan audit itu dikelompokkan atau digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah auditor eksternal atau biasa disebut dengan auditor independen. Auditor independen atau auditor eksternal adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti kreditur, investor, calon investor, dan instansi pemerintah, terutama instansi pajak. Nah, profesi auditor independen itu berbeda dengan profesi-profesi lain. Sudah kita ketahui bahwa profesi lain seperti dokter dan pengacara itu mereka berpihak kepada kliennya untuk memperoleh honor dari kliennya. Berbeda dengan tip auditor independen. Auditor independen itu malah sebaliknya, yang mendapatkan manfaat dari auditor independen adalah yang selain kliennya. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditunjukkan kepada pemerintah. Meskipun banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun yang disebut sebagai auditor pemerintah hanya yang bekerja di BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, terus yang bekerja di BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan dan instansi pajak saja. Yang terakhir, golongan ketiga adalah auditor internal. Sudah bisa dilihat namanya saja sudah internal, sudah pasti auditor ini adalah kebalikan dari golongan yang pertama. Auditor internal ini adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta, yang umumnya pemakai jasa auditor internal ini adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama perusahaan. Penjelasan selanjutnya yaitu jasa yang diberikan kantor akuntan publik. Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi masyarakat yang dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu asuransi, atestasi, dan non-asuransi. Yang pertama, jasa asuransi. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang bertujuan untuk meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang andal dan relevan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Profesi akuntan publik menyediakan jasa asuransi mengenai informasi laporan keuangan historis kepada masyarakat yang dikenal sebagai jasa audit. Jasa asuransi bukan hanya disediakan oleh profesi akuntan publik, tetapi oleh profesi lain juga bisa. Contohnya, jasa asuransi yang disediakan oleh profesi lain yaitu jasa pengujian berbagai produk oleh organisasi konsumen, jasa peningkatan televisi atau television rating, dan jasa peningkatan radio atau radio rating. Yang kedua adalah jasa atestasi. Salah satu tipe jasa asuransi yang disediakan oleh profesi akuntan publik adalah jasa atestasi. Atestasi atau attestation adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang kesimpulan apakah asersi suatu entitas itu sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan atau tidak. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Jasa atestasi profesi akuntan publik dapat dibagi lebih lanjut menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah jasa auditing. Jasa auditing mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Nanti bisa dibaca penjelasan lebih detailnya di makalah ya teman-teman. Yang kedua yaitu jasa pemeriksaan atau examination. Istilah pemeriksaan digunakan untuk jasa lain yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat
atas kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ketiga adalah jasa review, terutama berupa permintaan keterangan dan prosedur analitik terhadap informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan keyakinan negatif atas asersi yang terkandung dalam informasi keuangan tersebut. Jenis jasa atestasi profesi akuntan publik yang terakhir adalah jasa prosedur yang disepakati. Jasa atestasi atas asersi manajemen dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dengan akuntan publik. Yang terakhir yaitu jasa non-asurans. Jasa non-asurans adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya itu ia tidak memberikan suatu pendapat atau bentuk lain keyakinan. Tetapi jasa non-asurans itu yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi. Dalam jasa kompilasi, akuntan publik melaksanakan berbagai jenis akuntansi kliennya seperti pencatatan sampai dengan penyusunan laporan keuangan, baik itu manual maupun komputer. Dalam jasa perpajakan meliputi bantuan yang diberikan oleh akuntan publik kepada kliennya dalam pengisian SPT atau surat pemberitahuan pajak tahunan, terus pajak penghasilan, perencanaan pajak, dan bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi masalah perpajakan. Jasa konsultasi dapat meliputi jasa-jasa berikut ini. Yang pertama, konsultasi atau consultation. Yang kedua, jasa pemberian saran profesional atau advisory service. Yang ketiga, jasa implementasi. Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. Yang keempat adalah jasa transaksi. Yang kelima adalah jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya. Yang terakhir yaitu mengenai standar profesi akuntan publik. Standar profesional akuntan publik disingkat sebagai SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia. Ada 5 standar profesional yang merupakan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia. Yang pertama adalah standar auditing. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Penjelasan lebih detailnya bisa dilihat di makalah ya teman-teman. Kedua adalah standar atestasi. Standar atestasi dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah pemeriksaan, yang kedua review, dan ketiga prosedur yang disepakati. Yang ketiga adalah standar jasa akuntan dan review. Standar jasa akuntan dan review memberikan rangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Sifat pekerjaan non-atestasi tidak menyatakan pendapat. Hal ini sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Keempat adalah standar jasa konsultasi. Standar jasa konsultasi merupakan panduan bagi praktisi atau akuntan publik yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang kelima adalah standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu kantor akuntan publik atau KAP memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia dan aturan etika kompartemen akuntan publik yang diterbitkan oleh IAPI. Penjelasan lebih detailnya bisa dilihat dari makalah ya teman-teman. Oke, karena penjelasan materinya sudah selesai, maka saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.